Siang Pak Devriza. Siang Bu Nastiti. Baik, ini saya izin merekam untuk kegiatan praobservasi ya Pak. Iya, silakan. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi, betul nggak Pak? Iya. Oke, observasinya nanti Pak Devriza di kelas mana nggih? Observasi nanti akan dilakukan di kelas 11A1. Ya, 11A1. Kemudian waktunya setelah istirahat kedua yaitu jam 12.40 sampai jam 2:10. Oke, dari jam 12.40 sampai jam 14.10, sorry, 14.10. Baik Pak Devriza, saya ingin tahu dulu nanti tujuan pembelajaran dari yang akan disampaikan Pak Devriza apa nanti di kelas? Nah, untuk pembelajaran yang akan dilakukan di siang nanti, nanti saya akan mengambil materi matriks, khususnya di materi determinannya. Tujuan saya nanti setelah pembelajaran selesai untuk berlangsung, saya berharap anak-anak itu bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, bukan hanya menggunakan metode yang mereka ketahui, yaitu eliminasi, substitusi, gabungan antara keduanya, dan grafik. Nah, mereka juga bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu menggunakan metode yang baru dengan metode determinan matriks berurdu 2x2. Oke, saya ulangi, berarti Pak Devriza nantinya ingin anak itu biar bisa beragam dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Ada materi SPLDV tidak hanya dengan yang sudah diketahui ya, ada substitusi, eliminasi, gabungan, kemudian dari grafik, tetapi juga ditambah dengan determinan, betul gitu ya Pak. Oke, bagus sekali Pak Devriza. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nantinya apa Pak? Nah, karena di pembelajaran yang lalu-lalu anak itu kreativitasnya masih terlihat kurang, maka nanti saya ingin mengembangkan anak itu lebih kreatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Kemudian juga nanti saya ingin memotivasi anak lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Mereka tidak pasif, jadi tiap ada yang perlu ditanggapi, tiap mereka ada permasalahan yang memang perlu ditanyakan, anak tidak perlu menunggu tawaran dari gurunya. Mereka langsung secara inisiatif menanyakan dan meminta arahan dari teman atau guru. Oke, berarti poinnya ada dua tadi ya, Pak Devriza ingin keaktifan anak itu ditingkatkan, kemudian yang kedua motivasi anaknya nanti dikembangkan lagi sehingga tidak perlu ada arahan dari guru, siswa dengan sukarela akan mengerjakan, begitu nggak kira-kira nggak Pak Devriza? Oke, keren. Nah, untuk mencapai itu tadi dalam pembelajaran yang akan hari ini kita lakukan, strategi apa yang Pak Devriza siapkan? Nah, karena sekarang dengan adanya ANBK, anak dituntut untuk lebih fasih dalam pemahaman literasi dan numerasi, maka nanti akan menggunakan metode PBL, problem based learning. Jadi anak ketika bertemu dengan soal yang tipenya numerasi, literasi, anak tidak kaget lagi. Langkah pengerjaannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian lagi mungkin nanti pemberian lembar kerjanya tidak hanya satu tipe, tapi ada beberapa tipe soal dan tipe lembar kerja, sehingga anak nanti lebih kreatif dan lebih mau mengembangkan kemampuan eksplornya dalam mengakses media-media pembelajaran yang telah disediakan tadi. Yang ketiga nanti diharapkan anak itu lebih aktif dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, kemudian nanti juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada peserta didik yang mau memaparkan jawabannya. Nah, mungkin 3 itu. Kalau yang agar lebih motivasi lagi, setiap hasil yang dicapai peserta didik itu guru selalu memberikan apresiasi sesuai dengan sesuai dengan yang diperlukan dari jawaban-jawaban peserta didik. Oke, berarti menggunakan LKPD, kemudian ada medianya. Kira-kira media yang digunakan Pak Devriza nanti apa? Media kemarin tuh seharusnya mau menggunakan, yang pertama mungkin seperti biasa PowerPoint. Kemudian untuk refleksi di akhir pembelajaran nanti menggunakan Padlet.
Kemudian lagi, nah tadi sudah disebutkan LKPD. Nah kemudian untuk pengaksesan kontennya nanti disediakan dari beberapa media, beberapa platform lah. Ada YouTube, kemudian ada juga menggunakan blog, yang satunya menggunakan buku pembelajaran yang bisa dipinjam di perpustakaan. Oke, bagus sekali Pak Devrisa. Hari ini berarti nanti kita ketemu di jam 12.40 di kelas 11 A1 betul A1. ya? Oke. Nanti kita ketemu lagi di sana nggih Pak Devrisa. Oh, iya. Terima kasih Pak Devrisa. Sama-sama. Menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Dengan metode ini yang dilakukan teman-teman. Oke, kita doakan dari amin. Dapat saja institusi. Nah, coba salah satu. Kalau suaranya banyak itu kedengarannya kurang ya. Coba katakan langsung berdiri. Bukan namanya. Nanti ada berapa metode yang kamu tahu, Pak? Ayo silakan, nggak usah malu. Ayo silakan salah satu. Ayo ada metode apa saja? Silakan berdiri biar teman-teman tahu. Ayo silakan. Ada apa tidak? Ada metode apa saja? Coba dari kelompok 3 coba salah satu. Kelompok 3. Ayo silakan. Metode determinan. Nah, karena SPLDW, nah di sini dua variabel. Nah, berarti nanti determinan dipakai determinan berapa kali berapa? 2 kali 2. Masih ingat cara menentukan determinan? Misal kamu punya matriks A, elemennya A, B, C, D. Maka det A-nya bagaimana? Salah satu diri lagi. Dari kelompok 8 coba. Dari kelompok 8 coba. Cara menentukan determinan A kemarin bagaimana? Ya, dikatakan berarti apa kali apa? Dikurangi apa kali apa? A. X min Y sama dengan 2 dan 9 per X plus Y dikurangi 4 per X min Y sama dengan 1.
Kelompok mana yang soalnya antara 2 sama persis dengan kelompok 2. Tentukan nilai X kuadrat dari X kuadrat min Y kuadrat. Kelompok mana? Angkat tangan coba. Yang mana sama dong? Mana sama? Kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Nanti kelompok 6 dia harus menanggapi hasil pekerjaan kelompok 2. Maka diperhatikan yang lainnya juga perhatikan. Nanti yang lainnya boleh memberi tanggapan, tapi yang wajib itu kelompok 6. Dengan 2 selesai. 9 per X plus Y dikurang 4 per X dan Y dengan 1. Maka nanti berubah menjadi 3A plus. Kemudian apa yang masih diskusi? Kalau lebih mudah tidaknya itu kembali ke kalian masing-masing. Cuma nanti ketika mengerjakan soal, kalau di atasnya ada keterangan gunakan metode determinan, silakan gunakan metode determinan. Nama kamu, perasaan kamu pembelajaran hari ini bagaimana? Tambah sedih, masih kepikiran mantan atau masih memikirkan yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Devrisa. Hari ini kita akan langkah tindak lanjut nggih dari bentuk observasi saat panjenengan melakukan pembelajaran di kelas. Dari kemarin kita sudah melakukan langkah pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, begitu nggih Pak Devrisa. Sebelumnya mohon izin saya mengambil gambar untuk nanti direkam dan dimasukkan ke dalam YouTube. Kemudian Pak Devrisa, dari hasil yang kemarin kita lakukan melalui hasil pra-observasi dan observasi, saya ingin menanyakan kembali Pak Devrisa, tujuan dari pembelajaran Pak Devrisa kemarin itu kalau bisa diterangkan lagi Pak Devrisa. Kemarin saya melakukan materi determinan, khususnya determinan 2x2. Dari pembelajaran tersebut saya harapkan nanti setelah selesai dari proses pembelajaran, anak-anak didik saya itu bisa menerapkan konsep determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear bervariabel. Jadi tidak monoton mereka menyelesaikan SPLDV dengan eliminasi, substitusi, tapi juga ada opsi lain dengan menggunakan determinan. Oke, saya ulang berarti Pak Devrisa ingin siswa itu mampu menerapkan konsep determinan pada penyelesaian SPLDV, nggih. Jadi seperti alternatif penyelesaian. Nah, kemudian saat pembelajaran kemarin Pak Devrisa, apakah tujuan dari Pak Devrisa itu tercapai menurut Pak Devrisa? Sebenarnya tercapai, cuma tidak menurut ke semua siswa itu bisa menerapkan konsepnya. Ada beberapa siswa yang masih merasa kesulitan bagaimana cara menerapkan konsep determinan itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear bervariabel. Jadi mereka masih terpaku untuk apa pakai ribet determinan karena ada eliminasi dan substitusi yang lebih simpel. Oke, berarti ada beberapa anak yang masih mempertanyakan kenapa kok harus pakai determinan. Nah, dalam hal itu kira-kira langkah apa yang Pak Devrisa lakukan jika menerangkan berarti kepada anak bahwa determinan itu seperti ini, begitu Pak Devrisa? Ya, mungkin nanti di pendekatan pembelajarannya akan ada sedikit perubahan, sedikit modifikasi. Sehingga anak akan merasa lebih, oh ternyata kalau pakai determinan itu lebih cepat daripada harus pakai eliminasi substitusi. Karena dengan determinan ketika kita sudah menemukan matriksnya, itu tinggal
proses pengalian tanpa ada harus misalkan X misalkan Y. Oke, tadi Pak Devrisa menyebutkan bahwa ada pendekatan pembelajaran yang dimodifikasi. Nah, saya ingin tanya dulu, berarti kemarin pembelajaran yang digunakan Pak Devrisa ini menggunakan pembelajaran dengan model apa atau pendekatan apa berarti Pak Devrisa? Kemarin itu lagi discovery learning dengan menggunakan medianya itu kalau tidak salah berbagai media, anak bisa mengakses lewat YouTube, kemudian bisa baca modul yang sudah disediakan, bisa juga mereka mencari alternatif pembelajaran dari buku yang sudah disediakan dari pihak sekolah. Mungkin nanti ke depannya selain menggunakan media itu akan juga diterapkan kita media tambahan sehingga anak lebih tertarik lagi lah dalam mengikuti pembelajarannya, sehingga mereka itu mau menerapkan opsi-opsi yang ada daripada menggunakan opsi-opsi yang ada. Oke, kemudian berarti kalau saya ini amati Pak Devrisa sebetulnya sudah banyak menggunakan alternatif, kemudian media berarti menggunakan model diferensiasi ya Pak Devrisa. Bisa dibilang seperti itu. Oke, kalau menurut jenengan diferensiasi yang kemarin Pak Devrisa lakukan itu apakah sudah bisa dikategorikan sukses gitu Pak Devrisa? Kalau menurut saya belum, soalnya kalau cuma sebatas di kontennya, anak kan juga punya gaya belajar tersendiri, kemampuan akademik yang tidak merata. Nah, jadi mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin ada diferensiasi yang lain, yaitu mungkin di gaya belajar siswa, sehingga nanti siswa lebih nyaman, mereka belajar dengan gaya mereka sendiri-sendiri tanpa harus dipukul rata harus belajar seperti ini, tapi mereka bisa menikmati pembelajaran dengan gaya-gaya mereka sendiri. Kira-kira gimana Pak Devrisa bentuk realisasinya dari yang tadi jenengan sampaikan tadi, ada gaya belajar yang banyak, kemudian Pak Devrisa nanti akan menggunakan anak dengan modelnya sendiri. Nah, kira-kira nanti pelaksanaannya bagaimana kira-kira Pak Devrisa? Dulu mungkin kemarin cenderung anak itu ya diminta atau dituntut belajar ya menyesuaikan gaya belajar gurunya yang lama. Mungkin nanti lebih dilonggarkan sedikit. Nah, misal anak mau belajar dia cuma mendengarkan saja tanpa melihat visualnya, mereka membuka penjelasan dari YouTube tapi tanpa melihat gambarnya, mungkin bisa. Atau juga mungkin anak yang ada yang kalau membaca sesuatu itu dengan mendengarkan musik, silakan. Oke. Mungkin bisa dimodifikasi seperti itu. Jadi tidak kaku ya Pak Devrisa. Oke. Ini kemudian jenengan kemarin ketika melakukan observasi pembelajaran di kelas, kira-kira dari 1 sampai 10 itu menurut Pak Devrisa itu sudah pada skala berapa tingkat keberhasilan yang dilakukan Pak Devrisa? Baru 7 nggih. Tadi untuk mencapai 10 berarti langkah-langkahnya dengan menggunakan yang berbeda, alternatif yang banyak, media yang banyak gitu nggih Pak. Dengan bentuk media yang unik, kemudian membebaskan anak-anak tadi dengan belajar seperti itu. Nah, kalau kita amati kemarin Pak Devrisa, kan kebetulan medianya itu media yang dituliskan di RPP Panjenengan kan tertulis ada PPT begitu nggih. Tetapi pada saat itu ada kendala teknis. Nah, itu saya juga salut dengan jenengan bisa mensikapinya itu loh Pak. Tapi bagaimana perasaan Pak Devrisa ketika tahu kok ternyata PPT-nya tidak bisa begitu Pak Devrisa? Ya, pertama sedikit ragu nanti terus pembelajaran ini ternyata bakal gimana ya, karena kita dituntut sebagai pendidik yang mampu memanfaatkan segala situasi ya, berusaha tetap tenang, kemudian mencoba mencari alternatif bagaimana cara menyampaikan PPT tersebut ke anak tapi tanpa harus ada tayangan. Oke, seperti apa Pak Devrisa yang Pak Devrisa lakukan kemarin? Nah, karena di sini kebanyakan anak sudah diberi keleluasaan menggunakan gadget. Nah, saya mengirimkan link PowerPoint tersebut kepada anak melalui grup kelas mereka. Oke, kemarin itu di kelas 11A1 ya, betul ya? 11A1.
kira-kira ada kendala lain nggak Pak Devrisa selain tentang medianya, kemudian selain tadi disampaikan bahwa anak itu masih kesulitan menggunakan determinan, kira-kira ada kendala lain nggak Pak Devrisa selain hal tersebut? Kendala sebenarnya yang ditemui ya mungkin faktor dari luar juga, karena pembelajaran mungkin terasa dari saya pribadi mungkin kurang bisa menarik minat siswanya dari cara penyampaiannya. Mungkin nanti perlu diimprovisasi, mungkin pemberian ice breakingnya lebih banyak, atau mungkin ada anak-anak yang diminta membuat ice breaking, nanti per pertemuan mungkin dari kelompok tertentu bisa memberikan ice breaking pada anak-anaknya, biar ice breaking tersebut itu tidak monoton dari pendidiknya anak, sehingga anak nanti lebih kreatif. Malah biasanya kalau anak diberi soal mencari ice breaking, mereka pembelajaran lebih nyaman, lebih interaktif, tidak monoton dari gurunya. Ini kalau saya lihat malah justru saya juga belajar dari Pak Devrisa ya, ternyata bahwa ice breaking itu tidak hanya dari guru, karena kan stigma yang ada biasanya ice breaking itu harus selalu dari guru. Langkah yang bagus Pak Devrisa, nantinya ketika panjenengan akan praktek lagi, berarti dalam menarik minat siswa, anak dilibatkan dalam pembelajaran Pak Devrisa. Kemudian jika dilihat dari kemarin area pengembangan yang hendak dicapai, itu salah satunya dari Pak Devrisa menuliskan bahwa terkait tentang kreativitas anak. Apakah menurut Pak Devrisa kemarin sudah muncul kreativitas anak dalam memecahkan masalah gitu Pak? Seperti yang kita bicarakan di awal tadi, ada beberapa anak yang masih kesulitan. Jadi itu juga anak itu masih minim, mungkin tidak semuanya, ada beberapa yang sudah kreatif dalam memecahkan permasalahan, tapi ada juga yang ketika diberikan soal baru yang belum pernah mereka temui, mereka itu merasa ini cara penyelesaiannya bagaimana, ini kok ada soal seperti ini, apakah masih bisa diselesaikan dengan cara yang tadi apa tidak. Tapi untuk beberapa anak, nah karena mungkin sudah terbiasa, mereka bisa soal ini ternyata penyelesaiannya lewat sini dengan menggunakan konsep yang sudah biasa. Oke, kalau boleh tahu kemarin kan pembelajarannya juga berkelompok ya Pak Devrisa. Ada berapa kelompok yang kemarin ada kira-kira? Kelompoknya kemarin ada 8. Ada 8. 8. Ada 8 kelompok. Berarti itu kalau saya boleh tahu Pak Devrisa, pengelompokannya yang dilakukan Pak Devrisa itu berdasarkan apa? Kelompoknya mungkin masih heterogen. Jadi setiap kelompok itu terdapat satu anak yang memang sangat menonjol. Kemudian yang lainnya itu mungkin ada yang kemampuannya sedikit di bawahnya, sampai ada yang memang kemampuannya tergolong. Kalau dibilang rendah tidak rendah, cuma mereka butuh bimbingan ekstra. Sebenarnya mereka bisa, cuma karena yaitu mereka sering mengalami kebingungan setelah langkah menyelesaikan langkah tertentu, lanjutnya kemana. Jadi tiap kelompok itu heterogen, ada yang sangat menonjol, ada yang kurang menonjol dalam satu kelompok. Kira-kira menurut Pak Devrisa sendiri dari tadi melihat kekurangan yang dialami Pak Devrisa dengan kelompok heterogen seperti ini, kira-kira menurut Pak Devrisa apakah pembagian kelompok seperti ini efektif? Kalau dibilang efektif tidak efektif, mungkin masih kurang efektif karena setelah diamati anak yang kemampuannya dibilang agak kurang itu ternyata tidak mau memanfaatkan temannya yang menonjol untuk belajar, tapi mereka lebih cenderung istilahnya minta digendong temannya. Kalau saya ada yang pintar, ya udah biar mereka yang mengerjakan, nanti saya tinggal ikut numpang nama di hasil diskusi. Oke, dari hasil ini kira-kira untuk anak yang tadi kurang Pak Devrisa, apa yang menurut Pak Devrisa strategi apa yang tepat untuk anak yang ini biar bisa aktif kembali gitu Pak? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalau menggunakan pembelajaran berkelompok lagi, mungkin nanti kelompokannya akan berdasarkan tadi kemampuan akademis anaknya yang memang berkemampuan lebih akan kelompok satu kelompok, yang agak kurang dalam satu. Nah, di anak yang agak kurang ini mungkin nanti pada saat pembelajaran materi tentu tidak langsung diberikan soal yang sama dengan kelompok yang lain, tapi mereka diberi soal yang mereka bisa menyelesaikan dengan mudah, sehingga nanti mereka mulai tertarik dengan bimbingan dari guru tentunya,
Setelah mereka mulai tertarik dan merasa bisa mengikuti pembelajaran, nah nanti tingkatan materinya dinaikkan sedikit, nah, sehingga mereka bisa mengejar teman-temannya yang berkemampuan lebih dan merasa saya itu sebenarnya bisa. Yang penting kita membuat mindset siswa dulu itu saya itu bisa. Oke, berarti dari rangkuman ini tadi dari kita bicara tentang bagaimana anak itu kesulitan di konsep determinan gitu ya Pak Devrisa. Kemudian model pembelajarannya discovery learning ya Pak Devrisa, bukan problem based learning ya. Terus nggih. Mungkin Nggih. pertama discovery karena menemukan konsep itu, Konsep, nggih. selanjutnya setelah kalau mereka paham dilanjutkan ke problem based. Oke, terus kemudian Pak Devrisa, apakah coba Pak Devrisa kita menganalisa bersama jika pada determinan tadi kesulitan, apakah di lembar kerja yang Pak Devrisa siapkan itu, apakah sudah sesuai dengan mengarah ke konsep determinan itu sendiri? Untuk lembar kerjanya, kalau menurut saya sudah lumayan mengarah, cuma mungkin nanti perlu ada perbaikan sehingga siswanya lebih, perbaikannya di bagian penyelesaian determinan itu lebih runtut lagi, sehingga siswa tidak bingung ternyata langkah menyelesaikan SPL di V menggunakan determinan itu seperti ini runtutnya. Mungkin kemarin kekurangan saya seperti itu, tidak membuat lembar kerja yang benar-benar runtut sehingga siswa dengan hanya membaca lembar kerja tersebut mereka tahu proses penyelesaian SPLDV menggunakan determinan. Oke, ini berarti kemudian disebutkan juga oleh Pak Devrisa menggunakan soal-soalnya berupa literasi dan numerasi begitu ya Pak Devrisa. Kira-kira dengan soal seperti itu apakah motivasi anak itu bisa meningkat dalam pembelajaran di kelasnya Pak Devrisa mungkin? Pertama mungkin karena anak jarang melihat soal seperti itu, mereka itu down dulu, merasa bahwa dapat soal seperti ini Pak, ini gimana. Nah, tapi setelah mereka mencoba satu soal dengan bimbingan, dengan terbimbing, dan mereka ternyata bisa menyelesaikan, nah mereka jadi termotivasi dan tertantang menyelesaikan soal yang kedua dengan secara mandiri. Jadi mungkin mereka setelah melakukan penyelesaian soal pertama secara terbimbing, motivasinya mulai muncul sehingga mereka lebih nyaman mengerjakan soal literasi dan numerasi. Berapa soal kira-kira yang muncul Pak Devrisa kemarin? Kemarin saya hanya memberikan 2 soal dulu. Yang pertama yaitu diselesaikan dengan terbimbing dan mereka lebih termotivasi lagi. Kemudian yang kedua memang benar-benar saya lepas secara mandiri. Oke, dari 2 soal itu kemarin juga terlihat beberapa anak aktif itu. Saya juga salut dengan apa yang dilakukan Pak Devrisa bahwa tampak bahwa anak itu aktif begitu nggih Pak Devrisa, hanya tadi terkendala di beberapa anak yang masih lama gitu nggih Pak Devrisa. Nah, untuk kedepannya Pak Devrisa sebagai bentuk aktivitas pengembangan, kira-kira apa yang akan Pak Devrisa lakukan terkait dengan masalah-masalah tadi ya, ada determinan yang itu, proses pengembangan yang akan jenengan lakukan itu kira-kira apa Pak Devrisa? Yang pertama karena masalah tadi ada beberapa anak yang mempertanyakan kenapa harus pakai determinan sedangkan ada metode eliminasi substitusi. Nah, dikembalikan lagi, kita menekankan kepada anak bahwa menggunakan proses determinan itu lebih simpel daripada menggunakan metode eliminasi substitusi. Itu yang pertama. Berarti proses pengembangannya pada alternatif nggih, penyelesaian gitu berarti nggih. Terus kemudian Pak Devrisa. Dia untuk meningkatkan keaktifan siswanya mungkin karena kemarin masih kurang di reward yang saya berikan kepada anak ketika mau menyampaikan aspirasinya, mau menyampaikan hasil kerjanya, mungkin di kedepannya nanti akan saya tambahi reward ketika mereka mau menyampaikan aspirasinya. Reward yang seperti apa kira-kira bentuknya Pak Devrisa? Nah, rewardnya nanti kita bicarakan dengan anak, jadi tidak semata-mata dari saya, tapi lebih ke kesepakatan bersama rewardnya mau apa, dan kemudian nanti misal kalau sudah disepakati tentunya mereka merasa bersemangat pengen mendapatkan apa yang sudah disepakati secara bersama-sama.
Kira-kira tadi terkait untuk reward kemudian ada aktivitas juga. Kira-kira apakah menurut Pak Devrisa tadi model pembelajaran kemudian media pembelajaran itu sudah tepat atau belum? Untuk media pembelajaran mungkin agak tepat tapi perlu ditambahin lagi. Karena nah seperti tadi anak itu ada yang suka atau ada yang benar-benar tertarik melihat tampilan PowerPoint, kemudian ada juga yang tertarik melihat tampilan berupa video. Nah kalau kemudian media modelnya model pembelajaran kita pakai PowerPoint Listening sama Scaffolding. Nah itu kembali lagi ke nanti materi yang akan kita sampaikan ke anak karena nggak semuanya materi kalau dipaksakan pakai PBL mungkin nanti ada yang malah anak merasa tambah kesulitan. Oke, Pak Devrisa, berarti jika nanti ke depannya yang akan Pak Devrisa lakukan tadi ada, saya menyimpulkan ada yang pertama untuk alternatif penyelesaian masalah ya menggunakan apa namanya Pak, menggunakan determinan itu bahwa itu sebuah alternatif penyelesaian permasalahan SPLDV. Kemudian ada juga Pak Devrisa tadi menyebutkan bahwa nanti ada pemberian reward ya yang ada ya Pak Devrisa. Pemberian reward, kemudian ada pengembangan yang lainnya pada model pembelajaran, model dan media. Oke, pengembangan model dan medianya. Nah, untuk tujuan yang hendak dicapai sendiri Pak Devrisa, pada tadi alternatif penyelesaian permasalahan yang menggunakan determinan tadi, tujuan yang hendak Pak Devrisa ingin capai tadi berarti bisa dianu Pak Devrisa. Ini tujuan untuk pembelajaran selanjutnya apa tujuan? Iya, dengan menggunakan alternatif tadi tujuan yang hendak dicapai Pak Devrisa itu apa? Nah, tujuannya saya anak lebih prefer dan lebih apa namanya lebih cenderung nanti menggunakan determinan dalam penyelesaian SPLDV-nya daripada menggunakan eliminasi dan substitusi karena kita di bahasanya matriks jadi mereka nanti lebih terbiasa menggunakan matriks dalam penyelesaian permasalahan yang ada khususnya di SPLDV. Oke, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang nantinya oh iya siswa itu jika menggunakan ini berarti determinan sudah berhasil. Ukurannya apa Pak Devrisa? Ukuran yang pertama kalau mungkin dulu kita berpatokan pada nilai. Tapi mungkin kalau ini keaktifan anak dalam apa mau berinteraksi, mau berkomunikasi ketika diberikan persoalan yang terkait SPLDV. Nah, banyak anak yang antusias untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri. Itu yang pertama. Kemudian ketika direfleksi nanti di akhir pembelajaran, anak menuliskan apa di lembar refleksi yang saya berikan, anak ada lebih dari 90% anak menuliskan saya lebih suka menggunakan metode determinan karena lebih simpel daripada menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan metode. Oke, keren sekali Pak. Berarti Pak Devrisa sudah merancang adanya refleksi ya Pak Devrisa. Kira-kira menurut Pak Devrisa sendiri tujuan untuk merefleksi suatu kegiatan itu untuk apa nggih Pak Devrisa nggih? Itu untuk pribadi saya sendiri mungkin juga depannya kalau dari refleksi hasilnya banyak anak yang merasa makhluk dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan mungkin nanti saya perlu introspeksi lagi berarti ada proses pembelajaran yang saya lakukan itu ada miss-nya yang perlu diperbaiki di bagian mana. Oke, tadi yang terkait yang masih penyelesaian yang pertama Pak Devrisa, kira-kira faktor-faktor apa yang mendukung Pak Devrisa bisa berupa apa namanya orang yang membantu Pak Devrisa, kemudian bisa sesuatu hal yang lain misalnya yang mendukung Pak Devrisa untuk mencapai keberhasilan tadi, keberhasilan dalam yang bahwa menggunakan determinan itu tidak kalah mudah daripada yang model daripada penyelesaian yang lain. Mungkin nanti diberikan soal jadi mereka biar membandingkan sendiri. Berarti berupa latihan soal berarti nggih Pak Devrisa. Jadi silakan mereka mengerjakan dengan menggunakan dua metode tersebut. Nanti yang mereka bisa membandingkan bahwa determinan itu lebih simpel daripada kalau kita memakai eliminasi. Sebenarnya karena kita bahasanya matrik mungkin ya harus
pakai determinan. Oke, dalam pembuatan latihan soal sendiri, kemudian sampai hingga akhirnya Pak Devrisa mengetahui tujuan Pak Devrisa itu tercapai, bahwa anak akhirnya mengetahui dan lebih mungkin menggunakan determinan daripada menggunakan model yang lain. Kira-kira Pak Devrisa membutuhkan waktu berapa lama untuk mencapai keberhasilan tersebut? Itu Pak. Itu kalau masalah waktu mungkin ini hitungannya jam pelajaran atau Bisa berarti durasinya, maksudnya berapa minggu atau berapa hari kira-kira. Oh, anak itu dengan misalnya tadi menggunakan latihan soal, berarti Pak Devrisa kan mendukung menggunakan latihan soal, kemudian dibantu anak itu akhirnya menyadari sendiri bahwa oh, kok determinan itu lebih mudah daripada eh, cara yang lain. Nah, itu butuh berapa waktu gitu Pak Devrisa? mungkin 1 minggu. Oke, waktunya Jam satu. pelajaran nanti yang akan dimanfaatkan untuk proses ini. Butuh bantuan orang lain nggak Pak Devrisa ketika Pak Devrisa itu menginginkan mungkin apa jenisnya pemasangan determinan itu efektif gitu. Itu pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain, khususnya di MGMP matematika. Mungkin nanti ada beberapa teman yang akan saya mintai bantuan. Pertama ya kita sharing dulu lah, nanti kemudian mungkin dari situ ada mereka memberikan bantuan berupa ide-ide atau proses yang lain, sehingga nanti malah saya lebih terbantu untuk mengetahui tujuan saya itu tercapai. Jadi bentuknya diskusi dengan teman-teman gitu nggih Pak Devrisa nggih. Kemudian tadi aktivitas pengembangan yang kedua Pak Devrisa nanti ingin ada bentuk pemberian reward, semacam reward begitu nggih Pak Devrisa. Pemberian reward untuk siswa. Nah, tadi dengan seperti itu kira-kira tujuan yang hendak dicapai Pak Devrisa itu apa dengan pemberian reward tadi untuk anak tadi? Tujuannya itu motivasi anak. Jadi anak itu lebih termotivasi untuk aktif di pembelajarannya. Jadi mereka tidak pasif menunggu umpan dari gurunya terus, tapi mereka tanpa menunggu umpan pun mereka bisa mengirimkan respon-respon yang membuat kelas itu terasa lebih aktif dan lebih nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Tidak berupa hadiah nggih Pak, rewardnya nggih Pak? Nah, untuk hadiah nanti itu tergantung kesepakatan kelasnya. Jadi mau kalau mereka minta hadiah, nah kita nanti timbang-timbang secara bersama apakah cocok apa tidak, atau mungkin dari mereka ide-ide apa, nanti bisa didiskusikan bareng-bareng reward apa yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan anak secara individu atau kelompok, tapi juga tidak merugikan yang lain. Oke, jadi bentuknya dengan kesepakatan kelas, jadi tidak menyusahkan satu dan yang lainnya begitu nggih Pak. Tadi sama halnya dengan pertanyaan yang pertama Pak Devrisa, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang nantinya tercapai? Kalau itu untuk itu mungkin yang awalnya hanya 5-6 orang yang mau menyampaikan aspirasi atau aktif di kelas, mungkin nanti bisa nambah, karena di kelas ada 36, diharapkan minimal ada sekitar 25 sampai kalau bisa 36 anak itu semuanya jadi aktif dan mau menyampaikan aspirasi apa yang terkait dengan proses pembelajaran dan materi yang diajarkan. Begitu juga dengan siapa saja Pak Devrisa yang nanti akan mendukung Pak Devrisa dalam tadi yang aktivitas pengembangan dalam berarti suatu strategi ya Pak. Jadi suatu strategi dalam pemberian reward tadi, kira-kira siapa saja yang mendukung Pak Devrisa atau faktor-faktor apa yang pendukung Pak Devrisa? Maksudnya itu Sama maksudnya dalam pemberian reward ini gitu pendukungnya apa gitu yang untuk kan berarti rencananya Pak Devrisa tadi kan melakukan pengembangan pemberian reward, kemudian Pak Devrisa tadi ingin bahwa anak itu memotivasi anak dalam kegiatan pembelajaran, kemudian dalam ukuran keberhasilannya akan semakin banyak siswa yang aktif. Nah, Pak Devrisa butuh pendukung apa? Berarti yang sesuatu yang membantu Pak Devrisa agar tujuan Pak Devrisa ini tercapai dan berhasil. mungkin kalau itu bantuan yang diperlukan, yang pertama tadi apa yang harus disepakati anak itu bantuan yang pertama yang harus ada. Kemudian yang kedua mungkin, nah saya akan bertanya dengan guru saya,
atau mungkin guru antar mapel juga, bagaimana mereka menghidupkan suatu kelas, menambah motivasi anak dalam kegiatan pembelajaran ketika harus disertai reward maupun tidak disertai reward. Berarti dikatakan juga tadi Pak Devrisa ada kesepakatan kelas. Berarti salah satu pendukungnya berarti bisa dengan siswa juga berarti nggih, siswa juga. Kira-kira dalam pelaksanaannya nanti butuh berapa waktu Pak? Akhirnya sampai itu berhasil dikatakan berhasil bahwa siswanya Pak Devrisa nanti aktif gitu. Mungkin sama Hal tadi 1 minggu tadi nggih. selama 5 jam pembelajaran total. Kayak 1 minggu. Kemudian tadi aktivitas pengembangan yang terakhir tadi pada pengembangan model dan media pembelajarannya. Dan nanti tujuan yang ingin dicapai Pak Devrisa itu kira-kira apa Pak Devrisa? Benar-benar menemukan model-model yang benar-benar cocok bisa diterapkan di anak-anak tersebut untuk mencapai tujuan yang pertama tadi. Jadi modelnya bukan hanya model PBL yang itu yang standar dengan sintak yang telah dijelaskan di, Tidak kaku gitu ya Pak? tapi mungkin ada sedikit modifikasi sedikit. Kemudian medianya juga mungkin ada tambahannya. Nah, nanti untuk penambahan media pembelajarannya mungkin nanti akan mencari referensi-referensi baru dari MGMP matematika maupun dari teman-teman pengajar yang lain. Kalau mereka ada bisa menggunakan model ini, coba untuk membuat kelas lebih menarik. Oke, begitu juga yang menjadi nanti tolak ukur keberhasilan dari tersebut itu apa Pak? Oh ternyata menggunakan model ini keberhasilannya apa? Tolak ukurnya apa Pak? Bisa. Tolak ukurnya ketika menggunakan model yang telah termodifikasi, yang telah diperbarui tadi, dianggap berhasil ketika model itu saya terapkan. Sekali proses pembelajaran, anak langsung merasa oh, ternyata tujuannya tercapai, tujuan pembelajaran tercapai. Dan kemudian modelnya juga membuat anak merasa sangat benar-benar menarik dan tertarik untuk mempelajari itu tanpa ada diminta gurunya untuk belajar. Berarti refleks dari siswa mandiri ya. Berarti siswa mandiri untuk menyelesaikan masalah, berarti seperti itu nggih Pak Devrisa mungkin nggih. Sama halnya dengan tadi Pak Devrisa, faktor-faktor apa atau pendukung apa yang nantinya membantu Pak Devrisa menyelesaikan ini atau keberhasilan yang ingin Pak Devrisa tercapai itu Pak Devrisa membutuhkan apa saja sebagai faktor pendukung? Yang pertama tadi hasil refleksi dari siswanya. Oke, ya betul. Oke. Dia ya mungkin tadi masukan-masukan dari teman-teman guru yang lain terkait model sama dengan media. Mungkin 2 faktor itu sementara dianggap cukup. Kira-kira butuh waktu berapa lama pada akhirnya Pak Devrisa mampu menyusun model pembelajaran yang sesuai, kemudian anak nanti bisa aktif dan bisa mandiri menyelesaikan permasalahan gitu Pak Devrisa? Mungkin itu kalau untuk penyusunan modelnya mungkin selama 2 minggu mungkin bisa, karena nanti juga ada pembanding dengan ketika diterapkan di kelas lain. Sangat menyenangkan sekali ini berdiskusi dengan Pak Devrisa. Saya juga banyak belajar dengan Pak Devrisa bagaimana halnya tadi menciptakan ice breaking bukan dari itu, kemudian model-modelnya, model-model pembelajaran yang inovatif bisa dikatakan seperti itu ya Pak Devrisa. Kemudian kita belajar tadi bahwa nanti ketika mengembangkan model itu tidak kaku, dalam artian tidak yang harus sesuai dengan sintak resmi kaku seperti yang ada di modul-modul, tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya harap nanti pada pertemuan kita selanjutnya atau diskusi kita selanjutnya kita berdiskusi bersama apakah model yang tadi diterapkan Pak Devrisa itu bisa berjalan dengan baik. Nanti kita tunggu cerita-ceritanya begitu Pak Devrisa. Oke, terima kasih Pak Devrisa untuk hasil kita diskusi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.